Pemirsa, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian, memerintahkan jajarannya menyelidiki penghinaan bendera merah putih saat aksi unjuk rasa Front Pembela Islam atau FPI di Mabes Polri hari Senin 16 Januari 2017. Dalam waktu dekat, Polri akan memanggil penanggung jawab dan koordinator lapangan unjuk rasa tersebut. Dalam sejumlah tayangan video dan foto dokumentasi unjuk rasa yang beredar, beberapa bendera merah putih dibubuhi tulisan Arab dan gambar pedang seperti bendera Arab Saudi. Bagi siapapun yang memperlakukan lambang negara dengan tidak layak termasuk bendera, maka ada pasal yang mengatur soal itu. Hukuman bagi yang memperlakukan bendera dengan tidak layak berupa 1 tahun penjara. Polri berharap siapapun yang bertanggung jawab terhadap bendera-bendera itu mengakui perbuatannya. Selanjutnya, Polri akan menyelidiki kasus ini secara maksimal. Sebelumnya, dari video yang disebarkan di media sosial, tampak bendera merah putih tercoret tulisan Arab dan gambar 2 bilah pedang menyilang dalam demonstrasi FPI di Mabes Polri. Bendera itu dikibarkan dan diiringi nyanyian lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tim Liputan, Berita 1. Fraksi Partai Nasdem, Johnny G. Plate, mengutuk aksi pencoretan bendera merah putih bertulisan Arab. Sebuah foto dan video bendera merah putih bertulisan Arab beredar di media sosial. Meski kepolisian telah menyelidiki kebenaran gambar dan video bendera merah putih bertuliskan Arab yang dibawa ormas beredar viral di medsos, fraksi Nasdem menilai tindakan itu harus dihukum berat. Pasalnya, pencoretan bendera sebagai lambang negara dilarang dan diancam pidana 1 tahun penjara. Selain itu, perlakuan warga negara terhadap bendera merah putih juga diatur oleh undang-undang. Simbol-simbol negara itu harus kita hormati. Bendera nasional kita itu dilindungi oleh undang-undang dasar. Ya, jadi setiap kali penistaan atau pelecehan terhadap lambang-lambang negara, terhadap bendera yang secara tegas ya dinyatakan di dalam undang-undang dasar, ya itu aparat keamanan kita harus mengambil tindakan yang tegas ya. Pada beberapa waktu yang lalu kita ketahui di mana Australia saja ya. Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Iriawan meminta Rizik berhati-hati dalam bertutur kata. Kapolda menilai ucapan Rizik itu dapat merendahkan dan melukai perasaan Hansip. Iriawan sendiri mengaku tidak tersinggung dan tidak terlalu memperdulikan ucapan Rizik yang menyebutnya Jenderal Otak Hansip. Namun mantan Kapolda Jawa Barat itu mengingatkan Rizik atas ucapannya karena berpotensi menyulut kemarahan kalangan Hansip. Sebab pernyataan Rizik tersebut mengandung makna tersirat bahwa Otak Hansip adalah bodoh. Iriawan juga menyindir sikap Rizik yang seakan-akan menjadi manusia yang paling pintar dengan merendahkan dan membodoh-bodohkan pihak lain. Imam Besar Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ya, kali ini Rizik dilaporkan atas ceramahnya yang menyebut Jenderal Hansip yang tersebar dalam tayangan YouTube. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono membenarkan adanya laporan yang dibuat oleh warga bernama Edi pada 12 Januari 2017 itu. Edi melaporkan Rizik atas dugaan pasal 28 ayat 2 Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam laporannya itu, Edi mempersoalkan ceramah Rizik yang dilihatnya di YouTube pada 12 Januari 2017. Dalam ceramahnya itu, Edi mengatakan Rizik telah menebarkan ujaran kebencian, diantaranya sindiran Rizik ke Kapolda Metro Jaya yang menyebutkan pangkat Jenderal Otak Hansip. Lebih jauh, Argo mengatakan pihaknya masih mendalami pelaporan Edi tersebut. Polisi akan memeriksa pelapor dan saksi-saksi serta ahli sebelum memeriksa Rizik. Rizik Syihab kembali dilaporkan ke Barreskrim Mabes Polri terkait dugaan penistaan agama.
Rizik dilaporkan seorang wanita warga Kelapa Gading, Jakarta Utara terkait ceramahnya di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada 25 Desember 2016 yang lalu. Dengan membawa beberapa berkas dan video rekaman Rizik Syihab berisikan ceramah Rizik di Pondokopi, Jakarta Timur 25 Desember 2016 lalu, Yanti Kusmiran datang didampingi kuasa hukumnya untuk melaporkan dugaan penodaan agama. Pernyataan Rizik dinilai telah mencemooh dan menciderai umat Kristiani serta tidak toleran terhadap pemeluk agama lain. Pelaporan terhadap Rizik bukanlah kali pertama. Sebelumnya mahasiswa Katolik Indonesia telah melaporkan dengan pasal serupa terkait dengan ceramahnya yang telah beredar luas di YouTube. Dan atau pasal 150. Individu ya, sebagai perseorangan saya datang ke Bareskrim melaporkan saudara Rizik Syihab dengan dugaan penistaan agama. Terus terang saya sangat mencintai ya teman-teman saya, saudara-saudara saya yang muslim, tetapi saya tidak toleransi. Ya saya dilukai dengan pernyataan-pernyataan beliau yang di YouTube itu. Beliau menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu lahir, bidannya siapa? Kan kami juga terluka. Ya justru karena itu dengan statement seperti ini akhirnya kerukunan antara umat beragama tercerai-berai. Anda menyaksikan Headline News pukul 12 waktu Indonesia Barat, saya Rike Caroline. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Irjen Pol Anton Carlian menyatakan siap dicopot jika dinilai bersalah dalam kasus penindakan keributan antara dua ormas. Pasca bentrok antara kedua ormas tersebut, muncul petisi yang meminta Kapolda Jawa Barat untuk dicopot. Pasca keributan di kawasan Mapolda Jabar dan sejumlah penyerangan di beberapa kota di Jawa Barat antara FPI dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI, muncul petisi yang digerakkan oleh masyarakat untuk mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Carlian dari jabatannya. Warga menilai Kapolda Jawa Barat tidak bertindak objektif, terlebih setelah diketahui Kapolda Jawa Barat merupakan pembina harian dari salah satu ormas. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Carlian mengaku siap jika dirinya harus dicopot dari jabatannya karena kasus keributan antara dua ormas. Namun dirinya meminta bukti kesalahannya dalam penindakan kerusuhan tersebut. Anton menambahkan dirinya akan menindak kedua ormas jika nantinya keduanya terbukti bersalah dalam keributan tersebut. Silahkan kalau saya dianggap salah dan saya mendapat jabatan itu adalah amanah, bukan untuk mendapat jabatan. Untuk bangsa dan negara jangankan jabatan, jiwa saya pun juga siap saya serahkan. Jadi intinya Bapak akan memproses dua kasus tersebut? Saya kesini itu bukan untuk jabatan. Nih silakan, kalau mau diambil juga sekarang silakan. Tapi tunjukkan bahwa saya salah. Tapi selama saya benar, saya akan maju terus. Ya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Mereka yakni untuk menuntut pencopotan Kapolda Jawa Barat terkait dengan bentrok antar ormas yang terjadi di Bandung pada pekan lalu. Rekan Egit Hapsari akan melaporkan informasi selengkapnya dari Mabes Polri Jakarta. Egit, bagaimana jalannya aksi massa di sana? Lutfi, baru saja masa dari demonstran Front Pembela Islam tiba di Jalan Trunojoyo. Mereka saat ini masih melakukan long march atau berjalan kaki sebenarnya dari titik kumpul mereka tadi di Masjid Al-Azhar yang jaraknya 1 km dari Mabes Polri. Dan saat ini mereka sudah tiba, namun gelombang massa atau gelombang demonstran ini masih terus berdatangan. Mereka berjalan dari arah Al-Azhar atau dari arah gedung Barreskrim Lama menuju ke depan gedung Baharkam atau gedung Museum Polri, karena memang nantinya aksi demonstrasi ini akan dipusatkan di satu titik, yakni di depan Museum Polri atau di depan Baharkam Polri. Mereka ini terus berjalan kaki menuju sana sambil berorasi. Dan sesuai dengan tuntutannya yang disampaikan, mereka menuntut Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk segera mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Anton Carlian terkait dengan insiden yang terjadi antara massa dari Front Pembela Islam dan massa dari Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI setelah Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab diperiksa di Polda Jawa Barat hari Kamis lalu terkait dengan kasus dugaan penodaan lambang negara dan dasar negara.
Saat ini para demonstran masih terus berjalan menuju ke Gedung Baharkam sambil berorasi dan sesuai tuntutannya mereka memang meminta Kapolri mencopot Kapolda Jawa Barat. Namun pada saat ini Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memang masih memiliki agenda lain, tepatnya di Mabes TNI Cilangkap, sehingga nanti perwakilan dari demonstran ini akan diterima oleh petinggi Mabes Polri yang lain. Dalam hal ini adalah Karopenmas Polri, Brigjen Polisi Rikwanto, dan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Argo Yuwono. Namun mereka tentunya akan berorasi terlebih dahulu sebelum masuk untuk beraudiensi dengan pihak Polri. Zufia, bagaimana pola pengamanan yang Anda lihat di sana? Dapat kami informasikan, aksi unjuk rasa yang berlangsung siang ini akan berlangsung sejak di Gedung Barreskrim Polri yang lama hingga ke depan Baharkam dan juga Museum Polri yang ini artinya di persimpangan Aditya Warman, sehingga pada saat aksi unjuk rasa ini berlangsung ada sejumlah ruas jalan yang ditutup, Zulfia, mulai dari depan Gedung Barreskrim lama atau di depan lapangan Bayangkara hingga ke persimpangan Jalan Aditya Warman. Sedangkan bagi kendaraan yang melaju dari arah Bulungan yang ingin menuju ke Trunojoyo ini dialihkan menuju ke Terminal Blok M, sedangkan sebaliknya dari arah Sisingamangaraja Raja menuju Trunojoyo dialihkan ke arah kanan, yakni ke Bulungan. Dan memang sesuai peraturan sejatinya aksi demonstrasi ini harus usai pada pukul 18 sore ini, dan polisi juga menghimbau agar demonstran dan juga warga tetap menjaga agar aksi demonstrasi ini dapat menyampaikan secara langsung aspirasi mereka dengan mengedepankan kondusivitas dan juga ketertiban bersama. Zufia? Baik, Egit Hapsari melaporkan langsung dari Mabes Polri, Jakarta. Jalannya aksi di Mabes Polri, rekan Egit Hapsari akan menyampaikannya langsung untuk Anda dari Mabes Polri. Egit, bagaimana jalannya aksi massa FPI saat ini? Sejauh ini aksi demonstrasi yang dilangsungkan oleh massa dari Front Pembela Islam masih terus berlangsung dan kondusivitas juga tetap terjaga. Mereka saat ini sudah berkumpul di satu lokasi, yakni di perempatan di depan Museum Polri atau di depan Baharkam Polri. Mereka saat ini sedang berorasi untuk menuntut Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk segera mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Ahmad Syahrian, karena desakan ini pun berkaitan dengan adanya insiden yang terjadi pasca pemeriksaan Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab di Polda Jawa Barat pada Kamis lalu, di mana pada saat pemeriksaan itu di lokasi yang berbeda terjadi insiden antara massa Front Pembela Islam dengan massa dari Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMI, sehingga selain mendesak Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk mencopot Kapolda Jawa Barat, massa demonstran dari Front Pembela Islam ini juga mendesak agar insiden yang terjadi di waktu lalu dengan tuntas termasuk untuk mengungkap siapa aktor intelektual yang berada di balik adanya insiden ini. Saat ini orasi masih berlangsung dan orasi unjuk rasa ini dilakukan di ruas Jalan Trunojoyo di depan Mabes Polri, sehingga terkait dengan adanya unjuk rasa ini memang ada sejumlah ruas jalan yang masih ditutup, yakni di depan lapangan Bayangkara hingga ke perempatan Jalan Aditya Warman atau di sisi lain Gedung Mabes Polri atau Museum Polri ini. Sejumlah arus kendaraan juga harus dialihkan selama unjuk rasa ini berlangsung, yakni kendaraan dari arah Bulungan menuju ke Trunojoyo akan dialihkan menuju ke Terminal Blok M dan menuju ke Senayan, sedangkan bagi kendaraan yang melaju dari arah flyover Antasari menuju ke Jalan Trunojoyo memang masih dibuka, namun mereka harus memutar balik kendaraan mereka kembali ke jalan di flyover Antasari, sedangkan jalan menuju ke Aditya Warman ini ditutup total. Sehingga bagi Anda yang ingin melintas ke daerah Trunojoyo dihimbau untuk menghindari daerah ini karena aksi demonstrasi ini memakan sejumlah ruas
ruas jalan dan diperkirakan akan berlangsung hingga sore nanti. Alka? Jadi dari banyaknya massa di sana, apakah Anda memantau ada massa lain selain dari massa FPI dalam aksi ini? Sejauh ini kami memantau massa yang berdemonstrasi di depan Mabes Polri ini berasal dari Ormas Front Pembela Islam, namun beberapa unsur atau elemen ormas atau LSM lainnya diperkirakan juga akan ikut, namun kami belum memantau ada atribut-atribut LSM atau organisasi masyarakat lainnya. Namun mereka ini kompak membawa sejumlah banner, sejumlah poster dan juga spanduk yang menyuarakan desakan mereka agar Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian ini segera mencopot Kapolda Jawa Barat, Irjen Polisi Anton Carlyan. Dan nantinya setelah berorasi di depan Museum Polri ini mereka akan diterima oleh perwakilan dari petinggi Polri. Dari Mabes Polri akan diwakili oleh Karopenmas atau Kepala Biro Penerangan Masyarakat di Humas Polri, Brigjen Polisi Rikwanto, dan dari Polda Metro Jaya akan diwakili oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Argo Yuwono. Memang sedari awal mereka ingin bertemu dengan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, namun karena hal lain, karena Kapolri saat ini sedang bertugas atau menyelenggarakan agenda di Mabes TNI di Cilangkap, sehingga perwakilan dari demonstran ini nantinya akan diterima oleh kedua perwakilan petinggi Polri tersebut. Baik, Egit Hapsani melaporkan langsung dari kawasan Mabes Polri yang ada di Jakarta Selatan. Terima kasih. Rapim TNI Polri 2017, Presiden langsung menuju ke arena pameran industri pertahanan Mabes TNI di Cilangkap. Ya, apa saja yang menjadi fokus perhatian Presiden Joko Widodo? Kita langsung bergabung dengan Stella Nau di sana. Stella, bisa Anda paparkan apa saja yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pameran pertahanan tadi? Ya, tadi setelah Presiden Joko Widodo memimpin rapat pimpinan TNI Polri, Presiden langsung menuju ke ruang pameran di Mabes TNI, tepatnya di depan Aula Gatot Subroto. Di situ Presiden menyampaikan dengan perasaan yang cukup bangga, ya, senang karena anak bangsa akhirnya bisa memproduksi sendiri alat pertahanannya. Memang ini bukan yang pertama, tapi ini menjadi sederetan alat pertahanan yang sudah diproduksi oleh PT Pindad, dan jenis yang dikeluarkan kali ini adalah Anoa 2 tipe 6x6 amfibi. Dan Presiden tadi menyatakan bahwa untuk mengembangkan industri pertahanan ini sebenarnya tidak hanya berbicara mengenai jumlah, tetapi juga kualitas. Bagaimana kualitas ini tidak hanya juga berbicara tentang kualitas barang, tapi juga kualitas harga. Jadi ketika kita membuat berbagai macam persenjataan ataupun alat-alat tempur pertahanan yang ada di negara ini, jangan sampai barang-barang ini atau alat-alat ini hanya menjadi konsumsi di dalam negeri, atau jangan sampai hanya disalurkan kepada TNI ataupun Polri, tetapi juga bisa diekspor ke negara-negara lain. Nah, tadi kami juga menanyakan kepada Presiden Joko Widodo, apa sih prospeknya ke depan, bagaimana Presiden melihat masa depan industri pertahanan ini. Dan tadi Presiden menekankan lagi-lagi bahwa jika kita bisa menang pada harga, jika kita bisa menjual dengan harga yang baik, dengan harga yang bagus ke negara-negara lain, misalnya saja seperti tadi kami sempat menanyakan kepada Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, kemana saja sih sebenarnya negara-negara yang sudah diekspor beberapa alat-alat pertahanan kita. Salah satunya tadi Abraham menyebutkan wilayah Timur Tengah dan juga wilayah-wilayah lain di Asia Timur. Nah, ini menjadi negara-negara yang akan menjadi tujuan pertama persenjataan atau alat-alat pertahanan negara kita. Ketika digabungkan, kita sambungkan dengan pernyataan Presiden tadi, ketika industri pertahanan atau PT, hal ini akan terdengar oleh negara-negara lainnya. Dan juga kelebihan dari industri pertahanan PT Pindad ini sendiri, dan khususnya Anoa 66 ini, amfibi ini, tidak hanya di darat maupun di air, tapi juga bisa dimodifikasi sesuai dengan kondisi dari sebuah negara ataupun kondisi sebuah wilayah bangsa. Misalnya saja ketika berada atau difungsikan di Indonesia, belum tentu bisa digunakan dengan kondisi yang sama ketika dipakai misalnya di Timur Tengah ataupun di Asia Timur seperti negara-negara Jepang ataupun Cina. Ini yang kemudian ke depan akan diupayakan terus oleh pemerintah dan juga dalam hal ini BUMN PT Pindad, bagaimana
nantinya Anoa 66 amfibi ini bisa digunakan di berbagai negara dan menjadi salah satu poros penghasilan negara kita di industri pertahanan. Aki. Baik, Stella Nau melaporkan langsung dari kawasan Cilangkap, Jakarta.